Baiklah, kita akan bersama-sama masuk ke dalam sesi pertama. Untuk itu saya minta Bu Desi boleh memulai. Ya, terima kasih Pak Arthur. Selamat malam semuanya, rekan-rekan semuanya yang ada di Indonesia ya. Em, Malam dan hangat di sana berkebalikan dengan saya yang di sini masih siang dan cukup dingin. Sebelum kita akan mulai, mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini ya Tuhan, kami khususnya para perempuan bisa berdiskusi, mengumulkan satu panggilan yang Tuhan berikan di dalam diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan melalui sesi-sesi pada malam hari ini, diskusi kami pada malam hari ini, kami dituntun dan diteguhkan oleh Tuhan untuk bisa menghidupi apa yang menjadi panggilan kami secara khusus ketika Tuhan menciptakan kami sebagai seorang perempuan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kami kekuatan untuk menghidupi itu di tengah tantangan iman pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur sekali dan biarlah Tuhan menyertai keseluruhan sesi pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, rekan-rekan semuanya, saya mungkin apa yang akan saya sharingkan ini, eh menurut saya sih nggak bisa disebut seperti kayak materi begitu ya, tetapi ini adalah bagian dari apa yang menjadi pergumulan khususnya yang saya rasakan di dalam 1 tahun ini ya, apa yang Tuhan tuntun saya, membawa saya untuk bisa bergumul, merenungkan ya, merenungkan, mengevaluasi lagi bagaimana kehidupan saya, khususnya sebagai individu dan sebagai seorang perempuan. Saya akan sharingkan. Nah, jadi eh, selain temanya begitu ya yang diberikan oleh rekan-rekan dari Graha, saya memberikan judul apa yang akan saya sharingkan ini adalah sebuah catatan perjalanan dan perenungan. Dimulai ketika Tuhan membawa saya dari Indonesia ya ke Inggris 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 22 Oktober 2022. Ya, 2022 ya, 1 tahun yang lalu ketika suami saya mendapatkan kesempatan untuk studi di sini. Satu hal yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya, meskipun memang didoakan dan diharapkan, tapi ini tetap aja ketika dapat hadiahnya begitu ya, itu sesuatu yang benar-benar pada saat itu nggak terbayangkan gitu. Untuk pertama kalinya tinggal di negeri orang, bahkan kami itu seumur hidup, kami berdua seumur hidup tinggal ya di Surabaya terus gitu ya, dari lahir, besar, nyaris tua, maksudnya menjadi dewasa itu di Surabaya gitu. Jadi tinggal di negeri orang jauh pula, kemungkinan untuk pulang itu sangat sedikit karena jauh dan mahal juga ya untuk bisa pulang pergi gitu dari sini. 7.000 mil kalau di kilometer, em, saya lupa juga berapa di kilometer ya. Nah, pokoknya segitu. Jarak kita 7 jam, 7 jam waktu ya. Nah, perubahan ini dari Indonesia ke Leeds, tepatnya di kota Leeds, saya pribadi mengalami sebuah perubahan yang sangat ekstrim, ya, sangat ekstrim. Selain tentu saja tadi itu jauh di belahan dunia yang berbeda, jamnya berbeda, kemudian kulturnya berbeda, cuacanya juga berbeda ya. Tadi banyak yang bertanya kepada saya di awal-awal berapa derajat di sana gitu. Kemarin malam kami baru berjalan di tengah badai begitu ya, dan kayaknya kalau badai itu di Inggris tuh hampir setiap minggu selalu ada badai dengan nama baru. Tapi orang sini sudah terbiasa dengan itu gitu ya. Sementara kami harus di sini jalan kaki di tengah badai dan sebagainya. Tapi bukan perubahan itu yang
membawa satu perenungan ini gitu ya. Perubahan-perubahan itu tuh kecil sekali nilainya dibandingkan sebuah perubahan ekstrim lain yang saya rasakan, yang ternyata itu adalah berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini ya, Christian womanhood. Itulah yang justru sangat menghantam saya di awal-awal perpindahan saya ke sini. Ya, kenapa? Perubahan ekstrimnya adalah saya yang dulunya di Indonesia itu 15 tahun menjadi seorang perempuan karir. Ya, saya bekerja di luar. Saya bahkan sebelum saya resmi menjadi dosen ya, tadi sempat disebutkan oleh Pak Arthur. Sebelumnya saya juga sudah terbiasa untuk ngelesi gitu ya, part time dan sebagainya sejak saya masih sangat muda gitu. Jadi sudah terbiasa untuk berkarir, bekerja, menghasilkan uang begitu ya, kemudian juga em, bekerja di tengah-tengah lingkungan kantor dan sebagainya gitu. Dengan pace yang ya kalau ibu-ibu Pak Ibu juga bisa membayangkan bekerja begitu ya dengan pace seperti apa, rapat ini itu tanggung jawab dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba dalam hitungan ini ya berubah 180 derajat. Saya berada di rumah, saya menjadi seorang ibu rumah tangga yang biasanya bangun pagi itu yang dipikirkan adalah aku hari ini lihat agenda ya, oh rapat, oh ngajar, oh harus target ini dan sebagainya, deadline ini dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang begitu bangun pagi yang dipikirkan adalah aku masak apa hari ini. Gitu ya. Kemudian cucian piring masih ada atau enggak. Kemudian ngelis apa yang harus dibelanjakan dan sebagainya, membersihkan rumah dan sebagainya. Nah, sebuah perubahan yang sangat ekstrim dan itu ternyata mempengaruhi uh, security saya dan juga self worth saya. Kenapa bisa begitu gitu ya? Saya masih ingat di awal-awal saya pada masa awal-awal itu bahkan ketika saya mendapatkan teks atau chat dari teman gitu ya yang bertanya, "Oh, sekarang pindah ya?" "Iya." "Ngapain? Studi kah?" gitu ya. Oh enggak, suami yang studi. Oh terus kamu ngapain? Oh ya, saya dependen, istilahnya di sini dependennya. Saya ikut suami gitu. Oh, nggak ngapa-ngapain dong, gitu ya. Terus habis gitu ada juga yang, oh cuma nemani gitu ya. Em, Nganggur dong ya sekarang. Nah itu pertanyaan yang paling makjleb gitu ya, istilah orang Surabaya gitu ya. Nah, pada saat awal-awal saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, memang paling banyak muncul di awal ya, karena kan pindah gitu. Mungkin mereka melihat status, foto dan sebagainya di Instagram gitu ya. Beberapa juga, oh enak ya, berarti kamu di sana udah nggak sibuk lagi gitu dan sebagainya gitu. Hal-hal seperti itu kemudian ternyata membuat saya setiap malam bercucuran air mata ya. Saya merasa insecure gitu ya. Saya merasa insecure. Ih, aku tuh nganggur ya sekarang ya. Yang dulunya sibuk, sibuk gitu ya. Sekarang nggak ngapa-ngapain ya. Yang dulunya saya menghasilkan uang, sekarang saya nggak menghasilkan lagi ya gitu ya. Jadi itu benar-benar menghantam self worth saya gitu. Nah, ternyata rekan-rekan semua ketika saya membaca, saya berbincang-bincang dengan beberapa rekan dan sebagainya, bukan hanya saya nggak sendirian gitu ya, ada banyak sekali perempuan di dunia ini yang juga mengalami hal yang sama gitu. Yang pada saat itu saya melihat hanya berada di posisi yang sama dengan saya ya, menjadi ibu rumah tangga gitu. Kenapa? Nah, ini sekarang kita keluar dari pengalaman pribadi saya gitu ya. Saya mencoba untuk mengobservasi kenapa sih seorang ibu rumah tangga bisa mengalami insecurity seperti itu gitu ya, merasa diri kurang berharga seperti itu karena di luar ada isu-isu seperti ini ya. Jadi kampanye equality, feminisme, kesetaraan gender dan sebagainya itu mulai mengaburkan yang dulunya memang itu berasal dari movement yang sebetulnya awalnya baik gitu ya karena perempuan tertindas, perempuan selalu dipandang sebelah mata, di abuse gitu ya. Sehingga kemudian ada gerakan-gerakan oh equality, setara loh gitu ya. Tapi sekarang gerakan equality kesetaraan itu mulai mengaburkan bahkan meniadakan perbedaan
bahwa laki-laki dan perempuan tuh berbeda gitu. Sekarang enggak ya, laki-laki dan perempuan sama gitu. Makanya pertanyaan-pertanyaan awal yang saya dapatkan juga, oh suamimu sekolah, kamu nggak sekolah sekalian, kamu kan bisa sekolah juga gitu ya, kamu kan punya kesempatan seperti itu juga gitu. Ya, banyak pandangan-pandangan yang seperti itu ya, sama, nggak ada bedanya. Kalau laki-laki bisa, perempuan bisa, laki-laki bisa. Apalagi sekarang ini gerakan yang sangat juga mulai menguasai dunia ya, bahkan secara politis di negara-negara mungkin di Indonesia nggak terlalu kelihatan, tapi di West itu sangat kelihatan sekali ya, policy-policy itu banyak sekali yang mengarah ke policy-policy pro LGBTQIA plus ini ya. Nah, saya nggak bahas itu secara spesifik sekarang, tetapi yang jelas gerakan ini juga kemudian jadi mengaburkan laki-laki perempuan sekarang nggak ada bedanya. Sama aja laki-laki bisa pakai baju perempuan, perempuan bisa pakai baju laki-laki, perempuan bisa jadi laki-laki, laki-laki bisa jadi perempuan gitu ya. Jadi udah nggak ada bedanya. Itu semakin besar sekali sekarang gitu, kuat sekali gerakan-gerakan itu. Kemudian isu yang lain juga adalah rapuhnya lembaga pernikahan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak sekali perceraian, perpisahan, retaknya pernikahan disebabkan karena em, laki-laki dan perempuan tidak saling menghargai. Perempuan yang di-abuse gitu ya, yang ditindas oleh suaminya dan sebagainya, sehingga akhirnya menjadi rapuh. Banyak juga kalimat-kalimat, hati-hati loh perempuan kalau nggak kerja ya, nggak bisa mandiri secara finansial, ditinggal nanti sama suaminya. Wah, suaminya bisa selingkuh nih, mereka yang punya kuasa, mereka yang punya uang gitu ya. Sehingga pernikahan bukan lagi sebuah lembaga yang harmonis, tetapi menjadi lembaga kompetisi gitu ya. Siapa yang punya uang lebih besar, siapa dia yang punya kuasa lebih besar gitu. Nah, hal-hal seperti ini ditambah lagi dengan media yang memang sangat gencar menampilkan isu-isu itu ya. Tiga hal ini itu diangkat hampir setiap hari di media, di sosial media. Sementara gereja mungkin ya eh, kecil sekali concernnya dalam hal ini. Sehingga perempuan-perempuan Kristen pun yang setiap harinya dibombardir oleh isu-isu ini di media, mulai merasa tadi itu ya, insecure. Itu pun yang saya sempat alami gitu ya, merasa insecure, merasa worthless di tengah dunia yang modern ini, yang kamu harusnya punya karir yang tinggi gitu ya, kamu harusnya sudah bisa mandiri dan sebagainya. Sekarang kamu kok nggak ngapa-ngapain gitu ya, kamu kok nganggur dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi self worth. Akhirnya isu-isu kekinian itu memunculkan kegalauan-kegalauan seperti ini untuk berbagai perempuan ya di stage apapun gitu. Yang belum menikah mulai bertanya, aku ngejar karir dulu atau menikah ya? Gitu ya. Mungkin kalau sekarang diadakan survei untuk generasi yang lebih muda, generasi yang lagi ada di kuliah, mereka sekarang sudah nggak lagi berpikir menikah cepat ya. Mereka berpikirnya adalah meniti karir dulu. Bahkan tidak banyak yang sudah mulai berpikir, oh nggak menikah. Ya, aku perempuan, aku punya kebebasan gitu ya untuk melakukan apa yang aku mau, ngapain aku menikah, ngapain aku ngurusin anak. Saya masih ingat ketika terakhir saya mengajar mata kuliah etika keluarga Kristen, saya tanya sama mahasiswa saya, siapa di antara kalian yang berpikir tidak menikah gitu ya. Banyak. Kemudian, oke menikah tapi nggak punya anak. Banyak juga. Gitu ya. Kenapa? Ya salah banyaknya adalah karena isu-isu sebelumnya tadi itu ya, setara, apa, punya kesempatan yang sama, bisa melakukan atau meraih apa yang dilakukan oleh laki-laki gitu ya. Kemudian juga isu keretakan rumah tangga dan sebagainya itu semua membuat akhirnya berpikir, kayaknya menikah itu tidak ada di bayangan saya ya, belum ada di bayangan saya, apalagi ngurus anak tambah nggak ada lagi gitu ya. Ya, lanjut studi atau bekerja ya, ini juga banyak menjadi menjadi pemikiran gitu. Karena ngapain aku menjadi istri atau ibu kalau aku sekolah tinggi gitu ya. Lebih baik aku sekolah tinggi aja gitu. Apakah aku mengorbankan pekerjaanku atau kemampuanku untuk menjadi seorang istri atau ibu? Tunduk pada kepemimpinan suami. Ini adalah sebuah hal yang
sangat-sangat bertentangan dengan tadi itu kesetaraan ya. Tadi perempuan itu setara, nggak ada itu yang katanya tunduk itu. Nah, banyak sekali yang menganggap bahwa iman Kristen, ajaran Kristen itu sangat bertentangan dengan kesetaraan gender. Karena ada kalimat yang menunjukkan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah, ini mulai dipertanyakan gitu ya. Kemudian juga, apakah perempuan karir itu lebih berharga daripada ibu rumah tangga? Dan pertanyaan sebaliknya juga ada yang menjadi ibu rumah tangga merasa, oh, aku lebih berharga daripada perempuan karir. Ya, jadi vice versa. Ini isu-isu dunia modern itu memunculkan kegalauan di benak perempuan, memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, saya bersyukur sekali karena ketika saya tiba di sini, di tengah kegalauan saya yang seperti itu, gitu ya, di tengah insecurity saya itu, Tuhan menuntun saya. Saya dipertemukan dengan komunitas ya. Tadi saya sempat cerita sama Pak Aludin gitu ya, di gereja kami yang di sini dipertemukan dengan komunitas yang sehat secara rohani, gitu ya, yang mengingatkan kembali. Kalau bingung, ya kembali kepada Alkitab. Fokus belajar firman Tuhan dan menghidupinya. Gitu ya. Saya baca satu buku dan di situ mengutip ya. Buku itu mengutip juga, saya agak lupa. Let Women Be Women. Let Women Be Women ya. Kalau nggak salah judulnya bukunya itu. Penulisnya bukan Chris Muller, tapi penulisnya mengutip kata-kata Chris Muller seperti ini. We have to turn a deaf ear to culture, traditions, and people's opinions that hinder us away from the truth. Ya, jadi kalau memang sudah bertekad mau belajar firman, ya udah kita harus menutup telinga rapat-rapat dari tadi itu isu-isu kekinian, tradisi, kultur, omongan orang di luar sana yang semakin menarik kita jauh dari kebenaran. Ya, jadi akhirnya sebelumnya itu ribut sekali di benak saya, komentar orang, omongan orang, pertanyaan orang ya, berita-berita dan sebagainya ini ada di otak saya sehingga akhirnya membuat saya yang menjadi ada perubahan itu tadi dari perempuan karir menjadi ibu rumah tangga, merasa tidak berharga, merasa ini apa ini ya, kok saya begini, mulai mempertanyakan ini, kalau seandainya saya nggak ikut pindah, saya sebetulnya bisa meniti karir dan sebagainya ya, itu ada rasa sedikit menyesal dan sebagainya. Akhirnya dikembalikan, ayo 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 ayo, sebentar sebentar sebentar, tunggu tunggu tunggu, yuk kita balik ke uh, Tuhan. Yuk kita belajar dari firman. Apa sih sebetulnya? Ya, sedang Iya. kamu sedang mengalami apa sih? Apa sih yang harus kamu um, renungkan, evaluasi dan hidupi saat ini? Ya, pause ya. Jadi saat itu saya sempat mengalami sebuah pause gitu ya untuk yuk 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 di reorientasi lagi gitu. Jangan galau, jangan bingung gitu ya. Um, dan saya dituntun oleh Tuhan ke sana kembali. Akhirnya saya membaca buku, membaca firman, ya mendengar dan sebagainya. Saya kembali ke sini. Nanti dalam hal ini nanti Bu Dona yang akan lebih bahas lebih mendalam ya bagaimana perspektif firman Tuhan. Tetapi intinya pada saat itu saya belajar bahwa yes, laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan. Setara, itu betul ya. Tetapi setara bukan berarti tidak berbeda. Karena kalau setara dan itu setara itu sama dengan sama ya, maka Tuhan nggak usah ciptakan laki-laki dan perempuan. Ya udah laki-laki aja semuanya atau perempuan aja semuanya gitu ya. Tetapi ada tanggung jawab dan peran yang berbeda. Balik lagi ke kejadian ya. Ada tanggung jawab dan peran yang berbeda. Ya, disitulah, itulah yang sedang kamu pelajari dan hidupi sekarang ini gitu ya. Peran dan tanggung jawabmu yang berbeda dari suamimu. Yang kamu sekarang saat ini mengalami season kamu menjadi stay at home mom, full housewife and full house mom gitu ya. Nah, itulah yang eh, pada saat itu saya di pause ke situ gitu. Karena selain dan saya itu betul-betul dapat paket lengkapnya ya, bukan hanya ibu rumah tangga yang mengerjakan
apa namanya pekerjaan rumah tangga di sini, tapi sekaligus pada saat itu sampai sekarang itu saya homeschool anak kami gitu ya. Jadi nggak cuman paket ibu rumah tangganya aja, tapi sekaligus paket apa mama pengajar gitu ya, mama yang mengajar anaknya di rumah gitu sampai sekarang gitu. Jadi itu paket lengkapnya Tuhan memang nggak nggak ini ya, nggak tanggung-tanggung kalau mengajar langsung dikasih paket combo begitu. Nah, itu apa yang dicetak biru itu ya sangat bertentangan dengan identitas perempuan yang ditawarkan dunia saat ini gitu. Teman-teman pasti akrab sekali kan ini dengan jargon-jargon yang seperti ini ya, yang ya dengan kalimat apapun lah ya. Saya nggak copy semua kalimat-kalimat persisnya, tetapi intinya ini, do whatever you want, be whoever you want. Ini kan identitas yang ditawarkan bahkan eh, sejak anak-anak masih kecil ya, sejak sejak di film-film animasi gitu ya, di pelajaran-pelajaran di buku-buku dan sebagainya. Makanya yang jadi orang tua harus benar-benar aware apa yang ditawarkan oleh media saat ini ya. Ini sudah dipromosikan sejak kecil, sejak anak-anak kecil gitu. Do whatever we want gitu. Apapun yang kamu lakukan itu kamu mau itu lakukan siapapun yang kamu mau bahkan ekstrimnya kan kalau kamu pengen jadi kamu laki-laki kamu pengen jadi perempuan ya jadi aja kamu perempuan pengen jadi laki-laki ya jadi aja kamu mau agender ya agender aja gitu ya jadi be whoever you want gitu perempuan kamu mau jadi apa jadi bos jadi direktur jadi apa kamu mau jadi itu be whoever you want gitu ya achieve more and more ini yang juga ditawarkan oleh dunia saat ini. Money, position, power, recognition. Yang awalnya dari, oh bekerja untuk menambah pemasukan karena kurang. Begitu sudah dapat pemasukan, more and more gitu ya. Oh, pas bekerja ada dikasih kepercayaan untuk satu posisi, more, posisi lebih tinggi lagi, power lagi, gain more money, gain more power, recognition dan sebagainya gitu. Akhirnya juga yang ditawarkan oleh dunia saat ini marriage and family is the least priority, are the least priorities ya, nggak jadi uh, prioritas lagi gitu. Malah kemudian itu dianggap sebagai gangguan. Saya lupa, tapi saya yakin itu ketika saya sudah pindah ke sini sempat booming kan di sosial media ya pada saat itu ada seorang influencer yang mengatakan bahwa oh aku apa nggak mau jadi mama kalau nggak salah waktu itu ya karena apa karena kalau kalau jadi mama nanti rambut berubah nanti nggak sempat perawatan nanti nggak cantik apa dan sebagainya gitu kan ya jadi sudah nggak lagi jadi prioritas pernikahan jadi istri jadi orang tua itu nggak lagi jadi prioritas karena prioritasnya adalah yang nomor tiga ini gitu ya. Dan nomor satu, dua, tiga itu. Nah, dunia ini menggambarkan homemaker ya, istri, ibu ya, jadi homemaker itu adalah sebuah penjara. Di rumah, ibu rumah tangga itu adalah sebuah penjara ya, penjara dan orang yang hidup di penjara itu pasti overworked ya pasti terbatasi ya dia pasti lelah dibatasi bosan frustrasi kehilangan akal sehatnya gitu ya dan pasti missing out on the good life gitu ini sempat menjadi pikiran saya di awal-awal dulu dan karena jujur ya ya memang capek gitu ya memang terbatas gitu ada saatnya terbatas harus mau ke pasar oh ntar berapa jam ya yang aku punya ini ke pasar ya oh mau keluar sendirian, oh tunggu sebentar, ini anak gimana dan sebagainya. Nah, akhirnya dunia picturing seorang ibu rumah tangga itu ini loh, orang yang di penjara gitu ya. Orang yang nggak bebas seperti ini, orang yang pasti hidupnya frustrasi, pasti nggak have fun hidupnya. Sementara Tuhan melihat peran seorang istri itu adalah master of the home who lives out her commitment in freedom, contentment, peace, and joy. Waktu itu saya tanya, Tuhan, di mana sukacitanya gitu ya? Karena kan ada rasa nggak terima itu tadi ya, karena dihantam oleh kultur dan sebagainya gitu. Tapi ternyata itu adalah sebuah uh, pola pikir, pola pandang yang harus diredeem. Karena justru sebetulnya itu adalah sebuah peran yang
terhormat ya, privilege yang tidak dimiliki oleh laki-laki gitu, yang itu seharusnya membuat kita merasa konten gitu ya, peaceful gitu, joyful gitu. Kenapa? Karena salah satunya ini, her husband and children are blessed in countless way. Makanya banyak yang menyebut ya bahwa kalau ada meskipun ini enggak kadang-kadang dipakai juga untuk kesombongan ya oleh kaum perempuan, tetapi ada kebenarannya di situ bahwa di balik laki-laki yang hebat gitu ya, pasti ada di belakangnya ada seorang istri yang hebat. Anak yang apa namanya di balik seorang anak yang berhasil itu ada ibu yang dulunya menangis dengan cucuran air mata gitu ya, yang mungkin apa frustrasi, pusing ini kenapa anak nggak taat, ini kenapa anak dan sebagainya. Ada yang seperti itu gitu. Tapi ya itu yang mengerjakan itu adalah sebuah um, tugas yang penting ya, yang tidak kalah pentingnya dibandingkan karir di luar sana. Itu ya sebuah tugas terhormat gitu. Chris Muller mengatakan for a woman of God, the home is not her prison but her priority. Ya, rumah ini adalah tempat ketika dia memenuhi tugas dari Tuhan, tugas yang diberikan Tuhan. Dan disitulah dia bisa enjoy ya tadi itu privilege apa kehormatan apa ya ya itu tadi ya privilege kalau kita bilang oh apa Gibran punya privilege gitu ya sebagai anak presiden gitu dia mencalonkan diri ini nggak bicara politik ya ini cuma contoh katanya aja untuk menjelaskan privilege gitu ya sebuah hal yang um, terhormat yang kita dapatkan sebagai seorang istri dan seorang ibu. Nah, balik lagi tadi bekerja ya. Ketika mendapatkan, oh kamu nganggur dong sekarang, kamu nggak sibuk dong sekarang. Jangan salah gitu ya. Bekerja itu kita bicara tentang jadi perempuan gimana dong bekerja nggak bekerja gitu ya. Nah sebetulnya kita perlu meridim istilah bekerja ini. Kita perlu meredefinisi, mengembalikan lagi definisi bekerja ini. Dari awal Tuhan nggak bilang bahwa yang bekerja laki-laki perempuannya nganggur gitu ya. Tapi Tuhan menugaskan manusia laki-laki dan perempuan untuk bekerja di Taman Eden. Ya sama-sama mengusahakan Taman Eden. Nah, pekerjaan ini kalau saya mengutip dari Efesus 2 ayat 10 ya, di situ di bagian anak kalimat terakhir adalah melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan sebelumnya, yang Tuhan sudah berikan sebelumnya. Nah, pekerjaan ini termasuk pekerjaan rumah tangga. Ya, membesarkan anak, memastikan suami itu sehat, memastikan anak itu sehat, mendidik, memberikan apa namanya, membersihkan rumah dan sebagainya, itu merupakan bagian dari rancangan Allah, pekerjaan spiritual untuk memuliakan Allah. Nggak bisa dipandang sebelah mata, sama pentingnya gitu ya dengan pekerjaan yang ada di luar sana. Ya, mungkin nanti ini bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Nah, definisi bekerja menurut dunia, kerja itu mandiri tadi secara finansial, mendapatkan posisi, mendapatkan pengakuan, mencapai ambisi, berkompetisi. Ya, banyak perempuan-perempuan merasa worthless ketika menjadi ibu rumah tangga karena dianggap tidak bekerja, karena bekerja menurut dunia itu adalah pekerja mendapatkan uang. Ya, mendapatkan ini tadi, gain ini tadi. Sementara menurut Tuhan, bekerja itu memuliakan Tuhan, memikul salib, mematikan keakuan. Ya, kita bisa lihat berkebalikan sekali ya. Yang di sini itu semuanya untuk aku, untuk diri. Finansial untuk siapa? Aku. Posisi untuk siapa? Aku. Rekognisi untuk siapa? Aku. Ambisi untuk aku. Kompetisi untuk aku. Sementara menurut Tuhan, enggak. Setiap pekerjaan baik itu, pekerjaan yang sudah disiapkan Tuhan untuk kita itu, semuanya ujungnya ke sini. Memuliakan Tuhan, memikul salib, mematikan keakuan. Ya. Nah, maka penting sekali buat seorang perempuan itu untuk menjadi secure. Ya, mengingat tadi semua hal yang tadi saya sempat sampaikan di awal gitu ya, mengingat kembali cetak biru um, Tuhan untuk kita gitu ya.
mengingat kembali panggilan yang Tuhan berikan untuk kita, panggilan privilege penting tadi itu gitu ya. Kita perlu merasa secure. Secure-nya di dalam Tuhan, bukan secure di dalam opini manusia lain gitu ya, atau secure menurut pandangan dunia, tetapi secure di dalam Tuhan. Karena ini untuk menghadapi tekanan sosial yang sangat kuat. Ya, saya sendiri mengalami itu ya, menghadapi tekanan sosial yang sangat kuat. Menjadi perempuan yang benar di mata Tuhan itu sangat berbeda dari perempuan yang dikonstruksi oleh dunia saat ini. Ya, bagaimana kita bisa mengubah sebetulnya itu apa namanya, mengubah mindset ya. Yang kalau mau jujur, yang membuat kita merasa lelah, merasa stres, merasa tadi itu di penjara, di dalam rumah gitu ya, tidak ada joyful, tidak ada contentment, tidak ada apa merasa cukup dan sebagainya. Itu karena apa? Karena tekanan di luar sana gitu, karena perbandingan di luar sana yang ditampilkan oleh dunia tampak lebih indah dan melihat diri sendiri kok aku di sini ya, kok aku berbeda ya dari pandangan dunia itu tadi ya. Akhirnya kita menjadi merasa minder, rendah diri dan merasa stres tadi itu gitu ya. Nah, tapi sebetulnya di sini kita secure di dalam Tuhan. Satu, kita secure karena kita sudah ditebus, dan kedua, kita secure karena kita mengerjakan panggilannya. Kalau sudah dua itu sebetulnya sudah merasa cukup untuk diri kita. Tidak peduli dunia secara kultur mengatakan apa, pandangan orang mengatakan apa, tetapi kita sudah itu. Saya sudah ditebus dan saya mengerjakan panggilannya. Meskipun saya menjadi berbeda dari dunia ini, that's okay karena inilah cetak biru pencipta saya untuk saya. Gitu. Ya. Dan uh, perempuan yang tidak bekerja di luar sana bukan berarti tidak bekerja, karena ini pekerjaan berat, mengawasi segala perbuatan rumah tangga, makanan kemalasan tidak dimakan, kecuali kalau di rumah kemudian kerjaannya adalah kemudian bergosip gitu ya, tidak bekerja lalu ya itu tadi ya, sibuk dengan gosip, sibuk dengan apa namanya, belanja terus menerus, belanja yang nggak penting dan sebagainya. Nah itu harus dipertanyakan gitu ya, karena di sini mengatakan makanan kemalasan tidak dimakan gitu. Kita rajin, dan seharusnya kalau benar-benar mengerjakan ini gitu ya, coba ibu-ibu yang ibu rumah tangga gitu ya, cukup nggak tuh 24 jam 7 hari ya, padahal 24 jam 7 hari nggak ada cuti ya, nggak ada cuti, nggak boleh bolos gitu kan. Terus ada aja, setelah cuci piring satu kali loh, kok ternyata masih ada lagi. Oh ternyata sebelah pojok situ belum dibersihkan. Oh ternyata masih harus mikir ini. Oh ternyata masih, oh belanjaan belum diurus gitu ya. Oh kulkas kosong. Oh ini nggak selesai-selesai. Ya, bukan nganggur, bukan nggak sibuk. Nah, saya yakin pasti kemudian ada muncul pertanyaan ini. Jadi apakah sama sekali tidak boleh bekerja di luar rumah? Apakah perempuan Kristen itu semuanya harus menjadi ibu rumah tangga? Ya, pasti akan muncul pertanyaan seperti ini. Dan inilah yang kemudian juga saya renungkan gitu ya. Bekerja, ada yang perlu bekerja untuk menambah pemasukan ketika memang situasinya benar-benar sulit, secara finansial memang sulit. Tetapi kita juga harus melihat prioritas utama, ya. Apakah kebutuhan keluarga? Apakah kehadiran kita sebagai seorang istri dan ibu itu sudah terpenuhi? Ya, apakah mendidik anak-anak itu sudah terpenuhi? Apakah kita sudah menyediakan waktu untuk menolong orang-orang yang membutuhkan misalnya, atau melayani di gereja misalnya? Ya, tiga prioritas ini apakah sudah terpenuhi? Karena jangan-jangan ya, jangan-jangan misalnya ayah udah sibuk, kemudian ibu juga akhirnya sibuk bekerja di luar sana. Lalu kemudian siapa yang take care anak-anak? Ya, pertanyaan ini pernah dilontarkan kepada saya dan membekas sampai sekarang ke saya ya. Uh, ada pandangan, oh kamu sekolah tinggi, eman dong ya, sayang dong kalau kamu cuman di rumah gitu ya. Kamu bisa berkarir di luar sana. Lalu satu hamba Tuhan waktu itu pernah bicara sama saya begini. Kamu sekolah tinggi, punya gelar master, kamu mengajar anak orang. Ya, waktu itu karena saya dosen ya, kamu mengajar anak orang. Lalu anakmu sendiri kamu percayakan kepada
orang yang bahkan lulusan SMA pun enggak. Ironis nggak itu? Gitu ya. Jadi saya sibuk di luar sana gitu ya, memenuhi kebutuhan orang akan pendidikan, tapi bagaimana dengan anak saya? Saya percayakan kepada em, apa namanya orang yang bahkan lulusan SMA pun enggak gitu. Nah, itu sebuah hal yang ironis ya, yang waktu itu sangat membekas sekali. Saya pikirkan betul juga ya. Nah, kita juga perlu paham bahwa konsekuensi bekerja itu pasti ada konsekuensinya dari sisi waktu, konflik otoritas. Otoritasnya siapa nih? Ya, otoritas di dalam rumah tangga, kita sebagai seorang istri adalah ketundukan pada suami. Tetapi ketika kita juga bekerja, maka kita punya juga ketundukan kepada bos kita, ya, kepada pimpinan kita, kepada leader kita. Jadi ada konflik otoritas. Suami berharap, oh, ada di rumah jam segini ya. Kenapa? Karena supaya anak pulang sekolah, kamu juga sudah ada di rumah, misalnya apa namanya menemani anak dan sebagainya. Berharap waktu weekend itu juga kita punya waktu keluarga. Tapi otoritas di kantor mengharuskan untuk lembur, misalnya. Otoritas di kantor mengharuskan untuk eh, weekend juga harus bekerja dan sebagainya. Ada konflik otoritas di situ. Dan konflik yang terbesar adalah konflik ini, motif. Ini berkaitan dengan heart issue. Saya nggak tahu, orang lain nggak tahu, yang tahu hanya Tuhan dan kita pribadi. Ya, heart issue. Ini urusannya bekerja ini memang betul-betul need atau greed. Dan greed ini nggak selalu harus berkaitan dengan uang ya. Greed ini bisa berkaitan dengan tadi itu, posisi, pengakuan, ambisi, ya. Eh, Kenapa bekerjanya? Supaya diakui, supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan kuasa, posisi, atau benar-benar karena memang ada kebutuhan tadi itu mendesak. Kalau tidak bekerja, maka nggak bisa hidup. Ya, sangat bergantung kepada finansial dari kita. Gitu. Ya. Apakah motivasinya adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan? Karena memang ada perempuan-perempuan yang juga dipanggil untuk misalnya menjadi dokter, menjadi hamba Tuhan, menjadi dosen juga gitu ya. Tetapi dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia seperti itu pun karena ada dosa, dosa bisa mengintip. Pekerjaan saya sebagai dosen mulia ya, mulia mengajar gitu. Mencerdaskan bangsa gitu ya, bahkan ada di undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi bukan tidak mungkin di dalam pekerjaan yang mulia itu pun terselip motivasi yang salah. Kamu ingin apa jadi dosen? Dipuji, diakui pekerjaanmu, mendapatkan posisi dan sebagainya, atau memang kamu dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia? Ya. Jadi ini adalah pertanyaan sebetulnya sebagai ibu rumah tangga atau sebagai wanita karir ya, perempuan yang bekerja di luar. Pertanyaan ini yang harus terus-menerus ditanyakan. Ya, saya nggak apa namanya sharing saya itu tidak kemudian mengarahkan oh semua perempuan Kristen harus menjadi ibu rumah tangga atau semua perempuan Kristen hari ini juga besok resign gitu ya dan sebagainya enggak, tetapi ada ini ya. Ada pertanyaan ini, am I faithfully obeying God as his child? Apakah saya benar-benar taat sama Tuhan ketika saya menjadi ibu rumah tangga? Karena bukan nggak mungkin loh menjadi ibu rumah tangga pun itu juga untuk mendapatkan rekognisi tadi itu. Oh, wow, ibu rumah tangga luar biasa tadi ya, 24/7. Oh, wow, suaminya apa namanya pejabat besar. Pasti istrinya juga hebat. Jadi menjadi ibu rumah tangga pun itu dosa juga mengintip. Bisa jadi ketika menjadi ibu rumah tangga itu juga pursuing mengejar self actualization, ya aktualisasi diri, mengejar apa namanya self fulfillment, ambisi untuk menjadi ibu rumah tangga yang wow, yang bisa jadi itu tadi ya, jadi influencer, jadi apa namanya dipuja oleh banyak orang dan sebagainya. Sama menjadi wanita karir pun juga sama. Jadi sebetulnya poinnya adalah apakah ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga atau ketika kita menjadi seorang perempuan yang bekerja di luar, apa yang kita kejar? Ya, yang mana yang kita kejar? Nah, mungkin ini untuk menolong juga ketika bergumul
tentang bekerja di luar, 4 checklist ini ya. Apakah bekerja akan menjauhkan kita dari, khususnya yang perempuan ya, apakah dengan bekerja itu akan menjauhkan kita dari tugas utama di rumah? Apakah bekerja itu menyulitkan kita tunduk kepada suami? Ya, karena tadi, wah, saya mandiri loh secara finansial, kamu nggak bisa atur-atur saya lagi. Saya punya duit saya sendiri, ya. Saya bisa beli apapun, melakukan apapun yang saya mau, pakai uang saya. Aku nggak minta uangmu, jadi jangan larang-larang aku, gitu misalnya ya. Apakah menyulitkan kita untuk tunduk pada suami? Apa motivasi kita bekerja? Apakah memang keluarga sangat bergantung pada pemasukan kita? Apakah pekerjaan itu memang adalah panggilan Tuhan? Ya, untuk mengerjakan secara spesifik yang memang harus kita lakukan. Apakah pekerjaan itu akan mengharuskan kita merusak prinsip-prinsip yang kita pegang? Ya, ini checklist untuk mengumulkan apakah kita memang dipanggil ya untuk bekerja di luar rumah. Dan saya sendiri kemudian percaya ya, maksudnya dari hasil perenungan saya gitu ya, mungkin belum hasil lah ya, dari perenungan saya kemudian memahami bahwa untuk perempuan kita punya season of life. Ada saatnya lajang, ya belum menikah. Ya, tentu saja pada saat itu mau studi, mau bekerja dan sebagainya gitu ya, itu seolah-olah tanpa batasan gitu ya. Maksudnya ada kebebasan di sana. Gitu. Tuhan memang kasih waktu untuk exploring dan berkarya dengan lebih leluasa di masa-masa ini. Lalu ada masa juga ketika menikah belum memiliki anak. Ya, pada masa ini masih awal menguatkan bonding dengan suami gitu ya. Masih bisa bekerja juga di luar sana dan sebagainya gitu. Tapi kemudian masuk juga ada masa menikah dan anak masih membutuhkan perhatian penuh. Nah, ini bisa jadi di season inilah kita harus tadi itu menyalipkan, mematikan diri dari tadi ya, oh keinginanku untuk begini, kemauanku untuk begini dan sebagainya. Sekarang belajar untuk taat di season ini, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk anak saya, untuk suami saya di season ini. Karena nanti akan ada season ini juga ketika kita menikah dan anak sudah bisa lebih mandiri. Mungkin anak sudah SMP, mungkin anak sudah SMA, begitu ya, sudah lebih bisa mandiri. Kita bisa dipanggil kembali keluar untuk melakukan pekerjaan Tuhan di luar rumah. Ya, bagi saya pribadi melihat saat ini saya ada di fase yang ketiga ini. Sehingga season saya pada saat ini adalah di sini, di rumah ya, merasakan joyful dan konten dan memenuhi apa yang panggilan Tuhan untuk mengerjakan season yang ketiga. Nanti akan ada season yang keempat yang saya belum tahu Tuhan mau saya lakukan apa. Ya, sehingga kita jangan terburu untuk waduh, mau menikah itu berarti masuk penjara. Enggak, teman-teman, ini masih ada season ini ya. Ada season-season yang lain. Saya punya teman yang dia bukan teman sebetulnya, senior, yang dia pernah mengatakan ketika saya punya hamil, saya mengambil komitmen sampai anak saya SMP, saya akan off dari pekerjaan. Saya tunggu sampai anak saya SMP. Dan memang Tuhan karuniai dia 2 anak, akhirnya dia sampai anak keduanya SMP, baru kemudian dia kembali untuk berkarya di luar. Bukan orang biasa, dia orang yang sangat cerdas, yang sangat luar biasa, sangat pintar sekali gitu ya. Dan ketika dia mengambil keputusan itu, dia banyak orang sempat mencibir, mengatakan, bukan mencibir ya, mengatakan, yakinkah kamu tuh punya potensi banyak, kamu tuh punya ya itu ya, kesempatan banyak dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dia dengan teguh dia mengatakan enggak. Ini komitmen saya di hadapan Tuhan. Saya mau berkomitmen untuk mendedikasikan waktu saya untuk anak saya sampai anak saya SMP. Dan Tuhan memberkati anak-anaknya luar biasa gitu ya. Diasuh dengan Oh ya, ibu yang full hearted ya ketika mengasuh anak-anaknya, fokus begitu. Nah, sehingga memang untuk perempuan-perempuan yang lajang sambil juga
memikirkan apa panggilan Tuhan dalam pekerjaan yang mungkin sekarang sedang dirintis, sedang digumuli dan sebagainya, jangan lupa untuk juga memikirkan ini, mempersiapkan juga. Kalau Tuhan suatu saat panggil menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang homemaker, itu bukan satu hal yang meskipun dunia menghina atau memandang rendah gitu ya. Tetapi Tuhan tidak memandang rendah ya pekerjaan sebagai seorang homemaker. Justru itu adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan kepada perempuan dan bukan kepada laki-laki. Saya sampai di sini dulu ya. Um, Mungkin bisa langsung ke Bu Dona atau ke Pak Arthur dulu ya. Langsung ke Bu Dona ya. Oke, Silakan Bu Dona. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi diskusi dan tanya jawab. Thank you. oke, selamat malam ya semuanya. Saya melanjutkan sesinya Bu Desi. Kalau Bu Desi tadi sharing bahwa dia dari seorang dosen 15 tahun lalu menjadi ibu rumah tangga, saya sebaliknya. Karena saya dari tahun 2000 menikah sampai 2011, saya ibu rumah tangga full. Lalu kemudian eh, tahun 2011 itu saya ingat panggilan saya untuk jadi hamba Tuhan. Lalu saya pikir, aduh, sudah kayaknya bukan waktunya. Sudah menikah, sudah punya anak 3, lalu kemudian harus studi lagi atau bagaimana gitu. Sedangkan masuk sekolah teologi itu ujiannya banyak sekali. Sempat ragu, tapi kemudian akhirnya saya pikir, saya tanya sama suami, saya tanya, Pak Aludin, bagaimana kalau saya ambil sekolah teologi, tapi saya nggak mau sendirian. Kalau bisa kita sama-sama gitu ya. Terus pada tahun itu benar-benar kayak dia konfirmasi bahwa dia juga mau sekolah teologi, tapi dia bilang gitu ya. Jadi saya duluan memang. Setelah itu 6 bulan kemudian tahun 2012 Pak Aludin juga sekolah teologi. Jadi pernah satu masa kami itu semua di rumah itu 5 orang semuanya sekolah. Jadi semua pagi-pagi pergi sekolah. Lalu pulang sama-sama di jam saya usahakan sebelum anak-anak pulang sekolah kami juga sudah di rumah gitu. Jadi pengalaman itu ya yang membuat akhirnya saya masuk dalam pelayanan dan sama-sama suami melayani di 2 cabang gereja sekarang. Kalau ditanya berapa sibuk, apakah masih tetap bisa mengurus rumah dan masak atau ke pasar dan sebagainya? Masih ya. Tapi juga dengan kalau ditanya jam pelayanannya itu tidak ada seperti 8 atau 9 to 5 gitu ya. Karena waktu-waktu malam juga biasanya masih ada jam konseling dan sebagainya. Nah, oke, sekarang kayak saya masuk ke dalam bagian ini ya, bagian perkenalannya cukup mungkin ya. Sekarang bagian materinya yang singkat saja dibandingkan eh, Bu Desi yang tadi memang sengaja kita kasih porsi banyak ya. Ini ada kita lihat yang dari secara biblical view-nya, bagaimana Tuhan melihat wanita itu ya. Lalu kita bandingkan dengan wanita modern sekarang. Sebelum kejatuhan, wanita itu memang dibuat oleh Tuhan sebagai penolong yang sepadan katanya ya. Jadi Kejadian 2 ayat 18 itu bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, ini kita tentu tahu ya bahwa itu berarti kita akan bekerja sama dengan suami kita di dalam pekerjaan tadi yang kayak kata Bu Desi, karena kita setelah itu dikasih mandat oleh Tuhan, Abad dan Syamar ya, sambil memelihara, sambil beribadah kepada Tuhan. Apa yang dipelihara yaitu Taman Eden ya, dan sekaligus beribadah kepada Tuhan. Tapi kemudian kita lihat pada eh, kejatuhan, setelah kejatuhan itu wanita kemudian eh, ada masalah yang muncul, yaitu wanita tuh dibilang Tuhan bilang kamu akan punya hasrat ya, punya birahi gitu ya. Kata birahi itu sebetulnya bukan birahi dalam arti hasrat seksual terhadap suami, tapi di sini kata engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu, itu berarti satu desire untuk mendominasi suaminya. Wah, ini mengerikan ya. Desire untuk mengontrol suaminya. Dan disitulah muncul adanya power struggle ya, di mana siapa yang punya power ini untuk mengkontrol. Dan wanita dikatakan punya keinginan untuk mendominasi suaminya. Nah, kita lihat di sini sebetulnya ini artinya bahwa wanita itu diberikan satu tanda bahwa orientasinya itu sebetulnya adalah orientasi relasi.
Jadi makanya tadi ya ada susah payah waktu mengandung, lalu kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, lalu engkau akan birahi terhadap suamimu, itu bicara soal relasi. Tapi kemudian pada kejatuhan, laki-laki juga punya masalah. Jadi kita ada kaitannya dengan laki-laki nanti ya. Karena engkau akan mendengarkan perkataan istrimu memakan buah pohon itu. Lalu kemudian dikatakan di situ dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kata bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Itu berarti seorang pria di dalam menyediakan segala sesuatu untuk keluarganya, dia akan bersusah payah. Dan itu menjadikan satu kesimpulan bahwa laki-laki itu akan punya achievement oriented, di mana dia akan berusaha achieve sesuatu, meraih sesuatu. Dan bayangkan saudara, kalau ini adalah kutukan bagi laki-laki tentang achievement, tentang bagaimana dia akan bersusah payah mencari rezeki. Tapi herannya pada wanita modern, wanita justru akan meninggalkan yang namanya relational oriented itu dan mencari yang namanya achievement oriented gitu ya. Jadi lalu kita lihat ya, ini ya kesimpulan saya, wanita itu relational oriented, pria itu achievement oriented, dan sebetulnya di dalam sesudah penebusan ada restorasi relasi. Kutukan itu berbalik menjadi satu berkat, berkat yang akan kita terima manakala kita melakukan apa? Manakala kita wanita itu tunduk pada suami, dan suami itu akan mengasihi istrinya, atau suami itu waktu mengasihi istrinya maka wanita itu akan tunduk kepadanya. Lihat ya, ini di dalam Efesus 5 ayat 22 itu sebetulnya adalah ayat yang paralel dengan kejadian tadi, di mana ada kutukan. Sekarang di dalam Efesus 2 ada pembalikan karena ada penebusan ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, dan hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana engkau telah Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini ada, kita bersyukur karena ada penebusan, ada restorasi relasi. Sehingga relasi wanita yang tadinya mendominasi suami itu diminta untuk tunduk, dan di saat itulah engkau akan dikasihi oleh suamimu. Nah, kalau kita bilang dikasihi, mungkin kita gampang sekali ya, apa itu? Apa yang kita butuhkan kasih dari suami? Kalau betul suami akan mengasihi kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya, apa aja itu yang dalam ciri-ciri kasih itu, atau terdiri dari apa saja? Karena kalau kita bilang mengasihi, iya, kita akan tanya pada suami, kau sayang sama saya, kau cinta sama saya, dia akan jawab iya. Tapi sebetulnya di dalam kasih itu ada needs yang dibutuhkan oleh wanita. Betul kan ya? Needs apa saja dalam kasih itu? Ada needs. Oke, jadi ada kasih itu terdiri dari apa saja. Nah, ini mungkin ya kalau bapak-bapak bisa mendengarkan, ini juga baik. Tapi kalau buat wanita sendiri, kita akan sadar apa sih kebutuhan kita tentang kasih dari suami itu. Yaitu ada afeksi, ada apresiasi yang kita dapatkan, ada rasa respect dari suami, ada ketersediaan emosi, ya mungkin yang namanya itu curhat kepada suami, lalu ada compassion, belas kasihan dari suami, ada juga kebebasan untuk menjadi seseorang pribadi, seorang ibu, seorang istri, lalu juga ada perasaan rasa aman yang dibangun dalam relasi dengan suami, ada kejujuran, ada trust yang kita bangun satu sama lain, sehingga istri tidak harus selalu cek-cek handphone suami dan sebagainya, karena ada trust dan dia merasa aman, nyaman bersama suaminya. Nah, mungkin itu sebagian kecil ya dari needs yang kita katakan itu kita butuh dikasihi. Nah, masalahnya itu tadi ya, kalau kita sudah dengarkan Bu Desi paparkan itu sangat baik tadi, banyak sekali hal yang kemudian dunia ini mengubah identitas kita. Bukan kita yang mengubah identitas kita, bukan kita yang mengubah dunia sekitar kita, tapi dunia ini sedang mengubah identitas kita sebagai wanita Kristen. Nah, struggle pertama, saya catatannya dua di sini ya. Tadi yang seperti Ibu Desi bilang ada security dan juga self-worth. Nah, kita sekarang masuk di dalam dunia modern. Wanita itu tertantang untuk merasa, apakah aku cukup berharga kalau aku cuma sebagai seorang ibu rumah tangga? Atau saya cuma jadi kerjanya itu adalah, boleh disebut
ke pasar, masak, cuci, lalu setrika baju. Apakah saya berharga dengan hanya mengerjakan hal-hal yang, sorry, ini bisa dikerjakan oleh asisten rumah tangga, gitu ya. Jadi, apakah saya cukup berharga dengan melakukan hal itu? Tapi ada satu penghiburan buat kita ya. Ada satu firman Tuhan yang indah sekali, yaitu, oke, ini firman Tuhan yang indah sekali di mana kita dikasih penghiburan tentang harga diri kita ya. Ini sebetulnya konteksnya bicara tentang waktu Tuhan memilih Daud dan Samuel, nabinya itu salah menilai. Karena dia menilai dari semua perawakan parasnya, lalu kemudian Tuhan bilang seperti ini ya, janganlah pandang parasnya atau perawakannya, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kita diminta untuk bicara memperbaiki atau take care hati kita lebih daripada kita mengurus penampilan dan perawakan kita. Dan ada satu hal yang bisa kita hindarkan dari masalah ini, karena penampilan kita, appearance kita sebagai wanita, itu bukan tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk menjadikan kita tuh compare dengan wanita yang lain. Jadi sayang sekali ya, sehingga sekarang ada banyak sekali meme yang sarkas muncul di IG dan di TikTok, bahwa wanita kalau cuman taunya buang sampah atau cuci baju, itu dia pegang cucian sambil pakai dress yang cantik sekali gitu ya. Sehingga mau menunjukkan bahwa aku tetap bisa berdandan cantik dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang remeh-temeh gitu ya. Itu sebetulnya sindiran ya, karena kita lihat pekerjaan-pekerjaan itu memang kelihatannya sangat sederhana, sangat remeh untuk dikerjakan oleh seorang wanita, apalagi dia sudah studi tinggi, lalu kemudian masuk ke dalam pekerjaan seperti itu. Tapi ingat ya, kita juga bisa terjebak, karena setelah itu kita akan berpenampilan habis-habisan waktu keluar rumah, karena kita akan menjadikan perawakan kita, penampilan kita itu sebagai alat untuk menjadikan pembanding, atau kemudian kita muncul ada rasa kayak minder kalau saya kurang kurang cantik, atau saya kurang modern. Bahkan ada orang-orang yang membandingkan antara artis itu waktu tahun 2000 misalnya wajahnya seperti ini, tahun 2023 wajahnya seperti ini. Lalu kemudian kita akan melihat bahwa aduh, menua itu tidak enak sekali. Kantong mata mulai menebal, lalu kemudian ada kerutan di mata, ada smile line yang kemudian membuat kita kelihatan tua. Maka di situ kesempatan orang kemudian mencari untuk cara mempercantik diri dengan cara-cara eh, yang ada ya, yang tersedia, entah itu botox dan sebagainya. Lalu kita merasa bahwa ini caranya untuk saya kemudian self worth saya atau harga diri saya kembali naik. Tapi Tuhan bilang tidak seperti itu ya. Perhatikanlah, apa gunanya kamu cantik tapi kemudian di dalam hatimu penuh dengan iri hati. Apa gunanya kamu cantik kalau kamu terus tidak percaya kepada suamimu dan kemudian merongrong suamimu ketika dia pulang kantor misalnya. Nah, saya suka dengan satu hal lagi ya, karena ayat ini juga menguatkan tentang harga diri wanita. Tuhan Yesus waktu di dalam Yohanes 4:14 itu ya, saya bersyukur sekali karena waktu berkali-kali membaca dan merenungkan ayat ini, dikatakan Tuhan Yesus itu harus melewati Samaria dan bertemu dengan siapa? Bukan sekelompok wanita, tetapi kepada satu orang wanita. Hanya satu orang wanita. Dan Tuhan Yesus bilang, aku harus. Saudara bisa bayangkan ya, dari kata itu saja betapa kita merasa bahwa Tuhan betul-betul menempatkan harga diri seorang wanita itu betul penting sekali. Aku harus. Untuk siapa Tuhan? Untuk satu orang wanita. Lalu siapa wanita itu Tuhan? Seorang perempuan Samaria yang darahnya bercampur. Dia bukan Yahudi tulen, tetapi dia bercampur dengan orang-orang kafir lainnya. Lalu siapa dia Tuhan? Dia seorang wanita Samaria yang outcast, yang terbuang, yang tidak ada perempuan lain sekitarnya yang mau bergabung dengan dia ketika dia harus mengerjakan satu pekerjaan yang biasa, yaitu mengambil air. Tidak ada wanita yang mau terlihat bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya dia sendirian pergi ke sumur itu mengambil air. Tapi kemudian Tuhan menyapa dia dan memintanya dengan lemah lembut dan mengatakan, minta air dari kamu. Bolehkah aku mendapatkan air dari kamu? Tuhan Yesus harusnya bisa ambil air itu dan menawarkan kepada wanita itu. Kamu haus? Ini air buat kamu.
Tapi tidak, Tuhan dengan lemah lembut mengatakan, aku haus. Bolehkah engkau memberikan aku minum? Sebetulnya itu sudah sangat luar biasa ya buat kita para wanita mendengarkan hal itu. Tuhan Yesus menyapa kita dengan begitu. Lalu kemudian saya simpulkan ya, waktu Tuhan Yesus akhirnya bilang, kalau kamu tahu air yang akan kuberikan kepadamu, you'll never be thirsty again. Kamu tidak akan merasakan haus lagi. Saudara, ini kemudian ditutup dengan kisah wanita ini, dia tinggalkan tempayannya dan dia pergi. Ternyata yang dia butuhkan itu bukan air itu lagi, tetapi satu dahaga jiwanya yang selama ini dia tidak terpenuhi. Dia punya 5 suami dan yang tinggal sama dia sekarang bukan suaminya. Itu menunjukkan tidak pernah ada cinta yang dia betul-betul dipuaskan dari suaminya. Sehingga dia berganti-ganti 5 orang dan terakhir dia kecewa dan dia mengatakan tidak usah kawin. Ini cukup tinggal bersama-sama saya secara kumpul kebo seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus bilang you'll never be thirsty again. Dan kemudian ini mungkin pertanyaan yang baik buat kita masing-masing ya. Kita punya banyak pengetahuan dan mungkin setelah sesi Bu Desi dan sesi saya ini selesai, kita akan dapat banyak pengetahuan sebagai wanita, apa itu artinya menjadi Christian womanhood di dalam dunia yang modern ini. Tapi tidak akan ada gunanya, saudara, kalau kita kemudian meninggalkan pengetahuan itu tanpa pernah melakukannya. Sama saja dengan bohong, sia-sia apa yang kita dapatkan, karena kita tidak akan menghidupinya. Hikmat bagi seorang wanita atau hikmat bagi seorang Kristen itu artinya ketika kita tahu sesuatu dan kita melakukannya, baru disebut hikmat. Karena hikmat itu berarti pengetahuan yang teraplikasi. Percuma kan ya kalau kita kemudian tahu semuanya dan kemudian kita tinggalkan itu dan tidak pernah bisa melakukannya. Tapi you'll never be thirsty again. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kehausan kita, saudara? Apakah tempayan hati kita itu akan kita isi dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang akan membuat kita tuh terpuaskan, cinta suami lah, apresiasi, identitas kita, self worth kita akan dinaikkan, atau kita butuh kebebasan untuk menjadi seorang wanita yang disebut wanita yang bermanfaat karena kita mungkin wanita karir. Apakah itu yang akan kita isi pada tempayan hati kita? Yang terakhir, problem yang terakhir ya, yaitu tentang identitas dan pencapaian. Saya suka sekali dengan seorang mathematician, tapi juga seorang theologian, dan dia seorang apologet yang defend iman Kristen kepada banyak orang-orang muda. Dan dia katakan, John Lennox ditanyakan suatu hari, John Lennox, bagaimana engkau menempatkan identitasmu sebagai seorang Kristen dan dengan pencapaianmu sebagai seorang mathematician? Lalu dia katakan, saya nggak pernah menaruh identitas saya pada pencapaian saya. Itu sebabnya kalaupun pencapaian saya semaksimal apa yang saya harapkan, saya tidak akan merasa hancur identitas saya. Saya mungkin kecewa, tapi saya tidak akan berlama-lama dengan kekecewaan itu. Saya akan teruskan karena saya punya identitas yang aman. Saya tahu saya milik Kristus, saya tahu saya orang Kristen. Ya. Jadi tidak ada yang harus dibenturkan tentang identitas dan pencapaian sebetulnya. Juga dengan wanita ya. Nah, sekarang penghiburan kita adalah ayat ini ya. Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara mungkin pikir, kalau begitu, kan kita nggak boleh gila pujian. Nanti jadi wanita yang narsistik gitu ya. Kita nggak boleh gila pujian, apalagi menjadi wanita Kristen yang ingin dipuji-puji. Tapi kita mungkin salah kalau begitu ya, karena menjadikan goals kita adalah pujian itu. Tapi kita harusnya lihat bahwa ayat ini mau mengatakan menjadi goals kita harusnya adalah istri yang takut akan. Jadi istri yang takut akan, itulah tujuan kita. Seorang istri yang punya perasaan fear of the Lord, suatu hormat kepada Tuhan, dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, mau dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang mama, sebagai seorang homemaker, atau dia ketika dia mengupas kentang saja, lalu kemudian cuci pakaian kotor. Tetapi istri yang takut akan Tuhan itu tidak bisa didefinisikan dengan hal-hal yang seperti itu. Istri yang takut akan Tuhan melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Seorang profesor profesor wanita ya, dia kasih tahu saya waktu saya bergumul juga dengan ini. Jadi Bu Desi tidak sendirian ya. Waktu saya bergumul dengan saya mengatakan bagaimana ya, saya punya anak masih kecil waktu itu. Lalu dia katakan, bahkan ketika kamu kupas kentang,
kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan saya terhibur sekali ya, bahkan hal yang sederhana yang kita lakukan sebagai seorang istri atau seorang ibu rumah tangga, tapi waktu kita menempatkan itu dengan hormat untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk memelihara keluarga apa yang dipercayakan kepada kita, dan kita sedang melakukannya untuk Tuhan, maka kalau dapatkan pujian itu tidak menjadikan kita narsis, tidak menjadikan kita berdosa. Karena Agustin pernah mengatakan, dia katakan, kalau kamu kemudian terima puji-pujian itu, lalu kamu bilang, aduh, jangan, saya tidak pantas. Aduh, orang Indonesia kan begitu ya, orang Asia suka menolak pujian. Padahal dia bilang, kamu akan menyakiti orang yang memuji kamu. Kenapa? Karena kamu menolak semua pujian itu. Sama seperti seorang ayah atau ibu memuji anaknya. Hebat anakku, engkau pintar sekali hari ini ya. Engkau rajin sekali hari ini. Lalu kemudian bayangkan anaknya mengatakan, oh tidak papa, saya tidak pintar, saya tidak rajin, saya bodoh. Itu akan membuat orang tuanya senang atau kecewa? Tentu kecewa. Jadi kita bukan narsis dalam hal ini, tapi kita mengejar istri yang takut akan Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan bonus dipuji, baik itu dipuji oleh suami, dipuji oleh orang-orang sekitar kita, dan kita sedang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya sampai di sini ya, dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Bu Desi, sudah ada pertanyaan di Slido tadi. Saya stop. Oke, kita akan lihat pertanyaan dulu ya. Ini bisa juga saya jawab langsung ke bagian, atau kita mungkin ini dulu ya Pak Arthur, kita masuk ke ini dulu. Kita masuk dalam pengumuman ya, sekalian juga. Saya kembalikan kepada Pak Arthur. Mungkin bisa ditayangkan. Oke, sebentar lagi kita akan masuki sesi Q&A. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan pertanyaan, bisa masuk ke dalam website slido.com. Setelah masuk ke dalam websitenya, tinggal ketik 168168 ya di bagian kode. Langsung bisa masukkan pertanyaan di situ. Nanti kita akan berusaha menjawab pertanyaan yang sudah dimasukkan. Oke, untuk selanjutnya, pengumuman selanjutnya. Oke, bagi para saudara-saudari sekalian yang berdomisili di Surabaya, besok Gereja GRI Graha Family akan mengadakan persekutuan usiawan di pagi hari jam 10 sampai jam 12, bertempat di Ruko Plaza Graha Family, nomor 46-48, akan mengambil tema Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati oleh Vikaris Donalisa. Oke, untuk selanjutnya. Ya, ini kita ingin memperkenalkan dari Gereja GRI Graha Family, kita mempunyai beberapa channel sosial media. Kita ada di YouTube yang bisa diakses melalui GRI Graha Family Media. Di sana banyak tersedia khotbah-khotbah di khotbah umum, dan juga banyak resources yang lain, seperti ada seminar-seminar, dan juga ada short video di mana kita bisa belajar bersama-sama tentang doktrin, dan juga ada renungan-renungan singkat. Selain itu kita juga ada di Instagram, bisa di search GRI Graha Family, ada juga di TikTok, kalau para saudara-saudara ada yang punya TikTok account, dan di Facebook kita juga ada di gri.grafah. Oke, selanjutnya. Ya, bagi para saudara-saudara sekalian yang tergerak, ingin bersama-sama berbagian dalam pekerjaan Tuhan, bisa berbagian melalui persembahan. Ini ada QR Code yang bisa di-scan, atau melalui nomor rekening BCA, yaitu 829-097-5779. Baik, untuk pertanyaan bisa langsung saja di slido.com. Dan mungkin saya serahkan ke Bu Dona dan Bu Desi untuk bisa memulai sesi Q&A. Oke ya, sebetulnya kita mau talk show, tapi karena waktunya sudah terbatas, kita sebentar lagi 8.30 selesai, dan ada banyak pertanyaan ya. Saya coba langsung ke Bu Desi aja, karena ini berkaitan dengan sharingnya Bu Desi tadi ya. Rekan saya pernah berkata, saat saya menjadi ibu rumah tangga, saya sedang lari dari tanggung jawab profesional
dan menyanyiakan bakat dari Tuhan. Bagaimana discerning hal ini? Silakan Bu Desi. Oke, ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebetulnya ini kembali pada tadi yang saya sempat bicarakan juga. Tanggung jawab apa sih yang sebetulnya dikatakan sebagai tanggung jawab profesional gitu ya? Dan um, apakah kita punya tanggung jawab profesional? Karena tadi ya saya mengembalikan semuanya pada kita balik lagi kepada apa yang menjadi panggilan yang diberikan Tuhan. Karena kita ini sebetulnya kan manusia ciptaan dan ketaatan kita itu adalah kepada pencipta kita gitu ya. Bukan kepada omongan orang atau bukan kepada kultur dunia, bukan kepada em, kebiasaan orang di luar sana begitu, tetapi ini adalah pergumulan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi seperti apa gitu. Nah, secara umum yang Tuhan jelas nyatakan di dalam firman sebagai seorang perempuan, terutama ketika sudah menikah, itu tadi Bu Dora juga sudah sampaikan gitu ya, menunjukkan ayatnya bahwa tugasnya adalah menjadi penolong bagi suami gitu ya. Penolong bagi suami itu adalah tugas utama. Jadi kalau mau pakai istilah panggilan profesional, tanggung jawab profesionalnya itu ya, sebagai penolong suami gitu ya. Kemudian juga ketika Tuhan memberikan tanggung jawab sebagai anak gitu ya, maksudnya memberikan anak, berarti tanggung jawab profesionalnya adalah selain sebagai istri juga menjadi seorang ibu. Itu tanggung jawab profesional utamanya gitu. Nah, memang tidak dipungkiri ya, pasti Tuhan juga memberikan kita talenta gitu. Kita diberikan talenta yang memang itu bisa dipakai juga di luar sana gitu. Tetapi kita kita tidak boleh tidak boleh membatasi bahwa talenta yang Tuhan berikan untuk kita, yang Tuhan titipkan kepada kita itu berarti dipakai di luar sana, tidak dipakai ketika kita mengerjakan tanggung jawab profesional kita sebagai istri dan anak. Saya ambil contoh ya. Saya punya talenta mengajar. Itu sebabnya saya pernah menjadi dosen begitu ya. Nah, ternyata dari awalnya saya berasa, aduh, homeschool gitu ya. Kenapa saya harus terjebak dalam situasi ini gitu ya. Ternyata justru talenta yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya bisa mengajar, itu Tuhan pakai sekarang saya mengajar anak saya dengan kemampuan mengajar saya itu gitu ya, yang menyederhanakan apa yang susah, yang dulu saya pakai itu untuk ngajarin anaknya orang, sekarang tanggung jawab profesional saya adalah kepada anak saya untuk ngajarin dia bagaimana supaya dia bisa paham, bagaimana dia bisa mencerna ini dengan lebih mudah dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan tadi karya kita di luar, kalau itu nanti mungkin Bu Dona juga bisa menambahkan ya. Bagi saya seperti yang tadi sempat saya katakan, saya meyakini ada season of life bagi kita semua gitu ya. Season of life. Saya pernah punya season saya bekerja di luar sana. Dan saya sekarang ditempatkan oleh Tuhan untuk punya season sekarang. Pengabdian saya adalah di rumah saya, di dalam rumah tangga saya. Apakah nanti Tuhan akan pakai saya untuk keluar lagi? Saat ini saya belum tahu. Ya, to be honest, sejujurnya saya belum tahu apakah saya akan dipakai keluar lagi. Tetapi nanti ada seasonnya. Ya, dan kadang-kadang kita membatasi pekerjaan Tuhan gitu ya dengan kalau nggak begini nanti gimana gitu ya, maksudnya kalau saya nggak menjawab kesempatan ini di luar sana nggak ada lagi kesempatan lagi, kalau saya nggak mengerjakan ini sekarang nanti nggak ada, padahal belum tentu ya, belum tentu. Makanya discerningnya ya itu tadi ya, selalu back to the Bible, itu prinsip kita di Reform ya, selalu back to the Bible, bergumul bergumul pribadi dengan Tuhan, membebaskan dari kekungkungan-kungkungan tadi ya, pause tadi, take a break gitu. Saya perlu waktu yang cukup panjang pada saat itu untuk take a break dan benar-benar menggumulkan, bukan dengan uh, gampang ya, itu waktu itu dengan cucuran air mata menyalibkan diri gitu. Nah, tetapi apabila memang di dalam pergumulan dengan Tuhan mematikan diri itu memang Tuhan panggil untuk keluar. Nah, maka itu juga adalah panggilan panggilan Anda gitu ya, panggilan saudara gitu. Nah, itu setiap kita pribadi di dalam pergumulan dan relasi kita dengan Tuhan.
Itu yang paling tahu gitu ya. Tetapi tadi itu jawaban saya secara singkat, bagaimana sih definisi panggilan profesionalnya? Karena di dalam rumah kita pun bukan berarti kita kemudian kalau memberikan terbaik di luar sana, kemudian di rumah kita memberikan setengah-setengah, kan enggak. Kita di sini juga dipanggil secara profesional menjadi seorang istri dan ibu. Begitu, Bu Dona. Kita masih punya beberapa pertanyaan. Mungkin boleh dijawab dengan singkat. Yang kali ini, saya tidak ingin identitas sebagai wanita dilimitasi sebagai istri dan ibu saja. Ini menarik ya, karena dikenal sebagai ibu X atau istri bapak X. Tidakkah kita juga punya hak untuk mengejar passion kita? Nah, ini menarik ya. Jadi nggak mau disebut sebagai istri Pak Anton saja atau saya istri Pak Yudin saja gitu ya, tapi mau mengejar passion. Silakan, bagaimana tuh? Oke, ya. Balik lagi tadi sebetulnya ya, kalau mau dikatakan secara ekstrim ya, apakah saya tidak punya hak untuk mengejar passion? Mau ekstrimnya enggak gitu. Kenapa? Passionnya berdasarkan apa gitu? Passionnya siapa? Karena kata passion itu sendiri itu lebih ke antroposentris ya, self-centered gitu. Passion saya gitu. Saya lebih lebih suka menggunakan istilah calling saya, karena calling itu akan siapa yang call kita. Itu who-nya bukan saya, tapi who-nya itu Tuhan. Nah, itu sih secara singkatnya ya. Maka yang kita kejar itu adalah calling kita dan pergumulan kita sama Tuhan. Tuhan panggil kita jadi apa? Itu hak kita sebagai perempuan Kristen. Oke ya, thank you ya untuk jawaban yang seperti ini. Saya juga ada pertanyaan lagi nih yang se, se, sejalan dengan itu tadi ya. Kenapa jika ayah bekerja atau kelewat gitu ya, kelewat keras dianggap memprovide untuk keluarga. Tapi jika istri kerja keras dianggap berdosa tanda kutip ya. Saya rasa double standard ini tidak adil gitu ya. Atau mungkin mungkin penekanannya juga ada kayak breadwinner ya. Jadi kayak pencari eh, apa tuh nafkah buat keluarga gitu. Jadi to be honest, dia mungkin tanya ini kayak double standard gitu. Kalau saya sih secara singkatnya saya merasa memang nggak cukup kalau hanya womanhood ya, karena tetap harus diperlengkapi juga manhoodnya. Maka em, secara keras sih mungkin saya bisa definisikan mungkin seperti seorang suami yang nggak memperhatikan rumah tangga sama sekali gitu ya, kemudian bekerja terus dengan alasan provide keluarga gitu ya, sehingga nggak memperhatikan keluarga. Nah, itu saya juga nggak mau double standard sih, karena kalau nggak salah John Piper ya yang pernah mengatakan bahwa pelayanan pertama seorang suami itu juga adalah sebagai suami dan ayah ya di dalam rumah tangganya gitu, sehingga memang nggak bisa setengah-setengah. Bahkan kami membaca pernah mendengar satu khotbah di YouTube mengatakan ketika seorang ayah pulang dari pekerjaannya, dari kantornya, dan dia sudah lelah setengah mati, tapi seorang ayah Kristen dia pulang ke rumahnya, disitulah dia tahu bahwa harinya baru saja dimulai. Apa? Hari untuk istrinya, hari untuk anaknya, gitu ya. Maka sebetulnya kalau kembali ke cetak biru Tuhan, itu nggak ada yang double standar gitu. Tuhan juga punya tugas khusus untuk seorang ayah ya, tentu tidak hanya mencari uang di luar sana, tetapi juga menjadi imam, menjadi kepala, menjadi orang yang juga mengasihi istri dan anaknya. Berarti PR Bu Dona, nanti next sessionnya adalah Christian manhood in the modern world, supaya nggak double standar. Iya, iya, iya. Harus ada manhood-nya juga nanti ya. Ya, betul. Oke. Biasanya laki-laki hobi pakai konsep panggilan istri sebagai pendamping untuk melarang istri bekerja katanya ya. Nggak mau bagi house chores atau nggak mau urus anak dan sebagainya. Jadi ini kayak alasan gitu untuk supaya nggak urus anak dan sebagainya. Nggak usah yang kerja-kerja yang lain. Em, itu mengatasinya bagaimana katanya? Suaminya juga harus bertobat. Nah, ini Makanya tadi baru suaminya dijawab nanti ya. Ini betul. baru dijawab sama Bu Desi tadi ya, bahwa waktu pulang dari kantor justru tugasmu sebagai ayah, sebagai suami itu baru Suami baru. dimulai gitu ya. Hmm. Wah, jadi jangan terlalu overwork di
pekerjaan, karena di rumah juga masih masih ada tugas yang harus dikerjakan. Dan itu memang mungkin lebih Christian manhood ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa total harus bekerja keras terus di luar itu adalah yang terbaik. Jangan-jangan itu sudah bagian dari greedy. Jadi dia terus bekerja di luar, atau jangan-jangan itu bagian pelampiasan nggak betah di rumah lalu kerjanya sampai overwork di luar ya. Saya rasa itu juga bisa jadi checklist buat para pria. Bagaimana menurut Ibu Desi untuk mengenai pandangan wanita yang bekerja demi mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu terjadi suami meninggal? Oke. Ya, sejujurnya ini memang pertanyaan yang cukup susah ya, karena em, saya pun juga sempat terpikir begitu gitu. Tetapi kembali lagi ya, kalau menilik dari pertanyaan ini dan memang apa yang saya pikirkan pada saat saya membayangkan itu, lagi-lagi kekhawatiran kita apa sih? Finansial kan, gitu ya. Sehingga sebagai manusia memang wajar saja kalau yang kita pikirkan tuh di situ gitu. Siapa yang kemudian provide dan sebagainya. Tapi kemudian waktu itu saya diingatkan bahwa sekali lagi sepertinya kita jadi membatasi pekerjaan Tuhan ya. Kita jadi membatasi pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Saya yakin bahwa Tuhan itu memelihara kita pada saat keluarga kita masih lengkap maupun ketika keluarga kita eh, tidak lengkap gitu ya. Dan kita lupa bahwa sebetulnya yang perlu dipersiapkan juga, dan ini bagus sekali kalau nanti ada disisipkan dalam sesi manhood juga gitu ya. Baik seorang suami maupun istri mempersiapkan salah satu meninggal, itu bukan hanya dari sisi finansialnya saja, tetapi peran ya, dari sisi peran gitu. Maka bagaimana suami juga mempersiapkan bagaimana kalau dia nanti tidak ada gitu ya, peran yang dilakukan Bapak istri juga secara apa Bu Dona ya mungkin lebih ahli sebagai psikologis gitu ya, secara psikologis itu mempersiapkan anak seperti apa dan sebagainya, itu justru jauh lebih besar dibandingkan finansial ya. Meskipun saya nggak menutup kemungkinan memang finansial itu penting sekali gitu, tetapi sering sekali kita fokusnya tuh ada ke sana. Oh, saya kerja supaya nanti saya nggak kurang uang gitu dan sebagainya. Tetapi justru, mungkinkah kita bisa berpikir begini, justru kalau nanti suami sudah nggak ada, ini waktu yang terbatas loh untuk kita bisa punya waktu bersama. Bayangkan kalau suami kerja, istri kerja, anak sendiri, sama-sama nggak pernah ketemu papa, nggak pernah ketemu istri, nggak pernah ketemu mama gitu ya. Istri juga jarang ketemu suami, suami jarang ketemu istri, lalu kemudian meninggal. Biasanya ya, ketika sudah salah satu meninggal, yang disesali itu apa? Bukan, waduh, nggak ada uang lagi nih setelah suamiku meninggal, enggak. Atau waduh, setelah istriku meninggal, enggak loh. Justru biasanya yang disesali adalah if only ada waktu lebih lama saya habiskan bersama dengan suami atau istri atau anak saya. Kalau seandainya waktu itu saya menyiapkan waktu punya lebih banyak family time, punya biasanya yang disesali malah itu loh. Ya, jadi justru mungkin pola pikirnya harus di ini ya. Boleh memikirkan itu, tetapi mari kita berlatih. Saya sendiri juga berlatih ya. Saya pernah ngomong sama Bu Dona, salah satu ini saya adalah berhala saya adalah kekhawatiran gitu ya. Nah, justru kita Yang berarti kita khawatirkan betul, finansial, padahal yang betul. kita hilang nanti bukan finansial itu yang kita carikan ya. Ya bagus sekali. Ini penting untuk kita, untuk bahwa suami itu bukan cuman provide financial untuk keluarga, gitu ya. Karena aduh kasihan sekali ya, nilainya jadi hanya sebagai provide financial untuk keluarga, itu kan merendahkan posisi kepala rumah tangga. Padahal banyak hal yang kita perlukan dari seorang seorang suami, seorang ayah. Ada lagi ya, ini kayaknya sambil kita jawab, sambil ada terus pertanyaan ini, sampai kapan kita berhentinya? Kita batasi sampai 8.30 ya, ada 2 menit lagi. Jadi Bu Desi, dari sharing Bu Desi tadi, dari semua pergumulan itu, bagaimana perenungan Bu Desi sampai dapat enlightenment gitu ya? Dia tanyakan seperti itu. Gimana ya? Ya, itu tadi. Back to the Bible kan ya? Iya, Ya. itu tadi. Pause dan ambil merenungkan di dalam Tuhan dan punya komunitas yang sehat dalam hal itu ya. Yang sharing, kemudian menguat ya, sehingga itu pikiran-pikiran yang neurotik, yang mengganggu, yang terus di atas kepala itu tidak kemudian jadi berbuah sesuatu kekhawatiran, tapi kemudian bisa ada solving problemnya ya.
yang terakhir ini, saya tidak ingin identitas sebagai wanita Oh, tadi dilimitasi. sudah kayak Bukan, ini lain lagi. oke. Oh, ini dilimitasi. Oke, ya. Ada yang baru tadi. Oke, oke, ini mirip semua ya. Yang lainnya kayaknya sudah dijawab semua ya. Oh, ini kayaknya ada ini, Bu. Mengandalkan Tuhan, tapi juga setuju kalau wanita wanita harus punya Oh ya, literasi finansial. Oh, ya. yes, justru dengan menjadi ibu rumah tangga itu literasi finansial saya terasah karena kita harus berpikir kan apa namanya setiap finansial itu kita memikirkan ini dipakai untuk apa, ini diarahkan untuk apa dan sebagainya. Saya pikir itu memang penting ya dan kedetailan seperti itu memang Tuhan karuniakan untuk perempuan ya, detail memikirkan ini tanggal berapa harus bayar ini, tanggal berapa harus bayar ini, seberapa kita harus saving dan sebagainya. Saya nggak memungkiri itu bahwa perempuan dikasih kelihayan, ketelitian, dan kejelian di dalam mengatur finansial ya, dan perlu juga belajar literasi finansial. Tetapi itu tipis sekali, ada garis yang tipis sekali dengan tadi kekhawatiran. Justru ketika detail dan jeli, kadang-kadang terus mikir, aduh ini kalau savingnya berkurang bulan depan gimana nih apa dan sebagainya. Nah, di saat seperti itulah di saatnya untuk menutup itu dan Tuhan pelihara kami. Ya, itu akan jauh lebih indah dan jauh lebih melegakan. Gitu. Iya. Thank you ya, Bu Desi, untuk kita sharing malam hari ini, talk show dan juga ngobrol-ngobrol sama para wanita yang lain. Dan mungkin ada PR ya untuk Christian manhood. Saya boleh kembalikan kepada Pak Arthur mungkin untuk closingnya, kita mau doa. Ya, kita sudah di penghujung acara ya. Kita mengucap syukur untuk anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kita boleh bersama-sama belajar sesuatu pada malam hari ini. Dan kiranya apa yang kita pelajari malam ini boleh menjadi berkat, terutama bagi wanita-wanita Kristen, di mana mereka menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia yang modern ini. Untuk doa penutup, saya minta kesediaan Pak Aludin Yao dari GRI Graha Family untuk memimpin kita. Ya, mari sama-sama kita boleh menutup dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa ketika kami berada di tengah-tengah dunia yang sudah fall, di mana banyak hal yang seharusnya berjalan sebagaimana yang Tuhan tetapkan, tetapi di dalam dunia seperti ini kami melihat begitu banyak hal-hal yang berbalik, hal-hal yang tidak berfungsi, tetapi kami bersyukur sebab ada firman-Mu yang menuntun kami. Banyak pertanyaan yang tidak akan habis-habisnya kami gumulit. Banyak hal-hal yang tidak habis-habisnya juga kami merasa tidak puas ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur jikalau kami boleh mengenal akan firman-Mu Tuhan dan Engkau memberikan kepada kami prinsip itu. Terima kasih juga untuk pada malam ini melalui Ibu Desi dan Ibu Dona, Tuhan sudah memberkati kami dengan begitu banyak pengalaman dan juga lebih penting lagi adalah prinsip daripada firman Tuhan. Tuhan sertai setiap daripada perempuan-perempuan Kristen yang bergumul di dalam panggilan yang Tuhan berikan dengan segala talenta bakat yang sering kali begitu luar biasa, tetapi bagaimana boleh memakainya di tengah-tengah keluarga dengan bijaksana dan memancarkan keindahan daripada kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa serahkan setiap keluarga, Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.